Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi A. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Ekonomi dan Bisnis dan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, MPD, saya akan meresensi buku yang saya punya saat ini, yaitu judul bukunya Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, penulisnya Dr. Andes Marno Habib, MM, dan Dr. Andes Edi Aziz, H, SEMM, penerbit Galia Indonesia, Jalan Rancamaya, kilometer 1, Warung Nangka, nomor 47, Bojongkerta, Ciawi, Bogor Selatan, nomor 16720. Email galia@cbn.net.id, tahun terbit 2004, dan tebal halaman 151. Daftar isi yaitu bab 1, konsep-konsep dasar matematika, yang isi materinya yaitu yang ke-1, konsep bilangan, yang kedua, konsep penjumlahan, yang ketiga, konsep pengurangan, yang keempat, konsep perkalian, yang kelima, konsep pembagian, yang keenam, konsep pemangkatan bilangan, yang ketujuh, konsep perkalian bilangan berpangkat, yang kedelapan, konsep pembagian bilangan berpangkat, yang kesembilan, konsep pengakaran bilangan, yang ke-10, konsep penjumlahan atau pengurangan bilangan terakar, yang ke-11, konsep perkalian bilangan terakar, yang ke-12, konsep pembagian bilangan terakar, yang ke-13, konsep logaritma, yang ke-14, konsep eksponensial. Selanjutnya yaitu bab 2, deret. Materinya yaitu deret hitung, aritmetika, dan deret ukur geometri. Bab 3 yaitu penerapan deret dalam ekonomi. Materinya yang ke-1, penggunaan deret hitung aritmetika dalam ekonomi. Yang kedua, penggunaan deret ukur geometri dalam ekonomi. Yang ketiga, teori bunga majemuk. Yang keempat, teori pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, bab 4, yaitu pengertian fungsi. Yang ke-1, materinya pengertian fungsi. Yang kedua, bentuk-bentuk fungsi. Yang ketiga, membentuk fungsi. Yang keempat, hubungan dua garis lurus. Yang kelima, mencari akar-akar fungsi. Selanjutnya, bab 5, yaitu penerapan fungsi dalam ekonomi, yang isi materinya yang ke-1, fungsi permintaan, yang kedua, fungsi penawaran dan kurvanya, yang ketiga, keseimbangan pasar, yang keempat, pajak, yang kelima, subsidi, yang keenam, fungsi biaya, yang ketujuh, fungsi penerimaan, yang kedelapan, pulang pokok, keuntungan, dan kerugian. Kesembilan, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan multiplier. Ke-10, disposable income, dan yang ke-11, yaitu pendapatan nasional. Selanjutnya, bab 6, yaitu sistem bagi hasil bank syariah dan perhitungan bunga bank konvensional. Materinya yaitu yang ke-1, pengertian bank syariah, 2, perbedaan konsep pengelolaan bank syariah dan bank konvensional, yang ketiga, metode perhitungan bagi hasil bank syariah, yang keempat, perhitungan bank konvensional. Bab 7 yaitu depresiasi, materinya yang ke-1 pengertian dan yang kedua metode penyusutan. Dan bab terakhir yaitu penggajian, yang ke-1 gaji kotor, yang kedua
lembur. Yang ketiga, gaji mingguan. Yang keempat, bulanan dan tahunan. Yang kelima, komisi. Yang keenam, gaji bersih. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar matematika. Nah, dalam analisis ekonomi menggunakan pendekatan yang bersifat matematis. Pendekatan ini semakin penting mengingat terdapat banyak variabel yang mempengaruhi suatu keadaan ekonomi. Ilmu matematika adalah ilmu menghitung yang dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mencangkup pengertian-pengertian, rumus-rumus, dan teknik-teknik dalam membahas dan menganalisis problema ekonomi. Metode kuantitatif. Metode ini digunakan sebagai metode perhitungan masalah ekonomi. Dalam metode matematika, bahwa ilmu matematika yaitu ilmu pasti, di mana serangkaian penyelesaian masalah dengan angka-angka dan simbol-simbol yang sudah barang tentu jawabannya. Akhirnya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini yaitu buku ini banyak mengandung materi yang mungkin kita cari. Yang kedua, buku ini mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, rumus dan penjelasan lengkap. Yang keempat, setiap materi diberikan contoh soal. Dan kekurangan bukunya yaitu terlalu banyak materi dalam subbabnya. Terima kasih, mungkin itu saja resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu lu mandi. HP lu nggak bisa PPT ya? Tapi mau nyobanya nyoba aja dulu.